أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtada bihadi ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dengan ungkapan yang cukup singkat namun padat makna dan memiliki nilai yang universal. Beliau bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan." Dalam hadis yang cukup singkat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan 3 pesan kepada kita. Yang pertama adalah ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau dalam kondisi apapun jua. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perintah bertakwa cukup banyak kita temui dalam Al-Qur'an. Dan cukup banyak juga dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan beragam arahan bagaimana melakukan ketakwaan. Dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu pernah menerjemahkan kalimat at-taqwa dengan wal khaufu minal jalil, yaitu takut terhadap Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Rasa takut bagi kita manusia sangatlah normal. Bisa jadi takut terhadap binatang yang buas, bisa jadi karena takut terhadap seseorang yang kejam, kemudian kita tidak ingin bertemu dengannya. Karena pasti ketika bertemu dia akan menyusahkan kita. Atau sangat takut dengan polisi karena kita pernah melakukan kesalahan. Ini sangatlah mungkin. Namun yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang takwa ini adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia dengan penglihatan kita ketika melihat singa, ketika melihat orang jahat, sangat mungkin kita menghindar. Tapi bagaimana kita takut terhadap Allah Subhanahu wa taala padahal kita tidak mampu melihat Allah Subhanahu wa taala semasa di dunia ini. Karena memang Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tudrikul absaru wa huwa yudrikul absara. Dia itu Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilihat oleh mata manusia. Namun sebaliknya, dia Allah Subhanahu wa taala melihat mata manusia, melihat pemilik mata-mata, yaitu melihat manusia, karena Allah Subhanahu wa taala bersifat al-basir, maha melihat terhadap segala makhluknya. Ketika kita memiliki rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tanamkan dalam diri kita bahwa kita takut terhadap Allah Subhanahu wa taala yang memantau segala gerak-gerik kita, meskipun kita tidak mampu melihatnya. Kita manusia sebagai makhluk sosial bersama manusia yang lain. Ketika di kerjaan, kita bersama pimpinan kita. Ketika di jalan, kita bersama teman. Ketika kita di rumah, bersama kerabat. Sangat mungkin kita bersama mereka semua menjaga sikap baik, berlaku saleh, bersikap takwa. Namun apakah ketika kita sendiri tetap bisa bertakwa kepada Allah Ta'ala? Jauh daripada pantauan pimpinan, tidak bersama teman, tidak bersama kerabat. Apakah kita tetap bisa menjadi orang yang saleh? Ini sebuah tantangan tersendiri bagi kita. Bagi kita yang memiliki sikap takwa, tidak akan memandang di mana kita berada.
Di masjid kita takwa, di pasar pun kita bisa bertakwa. Ketika di rumah kita bisa takwa, di tempat kerjaan pun kita bisa bertakwa. Di tempat yang sepi pun kita tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sikap takwa cukuplah bagi kita sebuah cerita yang terjadi pada zaman Khalifah Umar bin Al-Khattab. Pada saat itu beliau, Umar bin Al-Khattab, sudah menjadi kebiasaan beliau ketika malam hari keluar untuk mengetahui hal ihwal rakyat. Ketika beliau melakukan perjalanan malam tersebut, di ujung kampung nampak oleh beliau sebuah rumah yang masih menyala lampunya. Beliau dekati, ingin tahu hal apakah yang membuat si pemilik rumah masih terjaga. Dari luar terdengar oleh beliau suara obrolan antara seorang perempuan tua dengan seorang anak gadisnya. Ternyata antara ibu dengan anak. Mereka sedang mempersiapkan jualan berupa susu kambing yang sedianya besok akan dibawa ke pasar. Pada saat itu diumumkan di kota Madinah bahwa dilarang mencampur susu kambing dengan air dengan tujuan menambah banyak jualan. Si ibu meminta kepada anaknya untuk menambahkan air ke dalam susu kambing agar jualan mereka besok hari bertambah banyak. Apa kata si anak, si perempuan? Kata dia, wahai ibu, saya tidak akan mencampurkan air ke dalam susu kambing jualan kita ini. Kali kedua si ibunya meminta lagi, sudah tambahkan saja sedikit air. Si anak tetap tidak mau menuruti keinginan orang tuanya. Dan kali ketiga ibunya pun tetap mendesak, wahai anakku, campurkan saja sedikit air ke susu kambing kita. Toh Khalifah Umar bin Al-Khattab tidak akan tahu dengan perbuatan kita. Apa yang diucapkan oleh si anak kepada ibunya? Wahai ibunda, seandainya kita mencampurkan air ke dalam susu kambing ini, memang Khalifah Umar bin Khattab tidak tahu, tapi Allah Subhanahu wa taala, Tuhannya Umar bin Khattab, Tuhan kita semua, sangat mengetahui perbuatan kita. Obrolan tersebut terdengar cukup jelas di telinga Khalifah Umar bin Khattab, dan beliau pun membatin bahwa masih ada rakyat beliau yang memiliki takut kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun itu tidak diketahui oleh pemimpin mereka. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah contoh daripada orang yang memiliki takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun manusia tidak ada yang tahu, meskipun orang yang ditakuti tidak ada, tapi yang dia takuti hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga membuat dia memiliki disiplin terhadap segala aturan, disiplin terhadap segala syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang bertakwa pasti akan menjaga hal-hal yang sudah menjadi aturan, dan setelah itu dia akan menghindari segala larangan-larangan dan berusaha memaksimalkan diri untuk melakukan banyak kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala kebaikan kita dan menghindarkan kita daripada perbuatan buruk yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, hadani Allah yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.